Oke, sekarang termo 2. Nah, ini gue ubah pulpen dulu ya. Oke, hukum termodinamika 2. Hukum termodinamika 2 ini intinya dia menambahkan tentang arah kalor. Kok nggak bisa? Wait. Ada. Dia menambahkan tentang arah kalor gitu ya. Kalor mengalir secara spontan alami dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan ke dalam arah sebaliknya. Jadi alaminya, normalnya itu kalor itu dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, tapi nanti kita bakal pelajarin juga kalau ternyata bisa sebenarnya dari rendah ke tinggi, tapi nggak alami aja gitu. Ada caranya lah. Hukum 2 termodinamika mengatakan bahwa kalor memiliki arah, yaitu ini penjelasan lebih lanjutnya aja ya. Dari suhu tinggi ke suhu rendah, hal ini berarti tidak semua proses di alam reversible, nggak semua arahnya bisa dibalik gitu ya. Jika beruang kutub berbaring di salju, ini ada contoh ya, jika beruang kutub berbaring di salju, kalor dari tubuhnya akan mencarikan salju, tetapi beruang tidak dapat mengambil energi dari salju untuk menghangatkan tubuh. Jadi kalor itu satu arah dari beruangnya ke saljunya gitu. Jadi kayak ya anggap aja ini beruang di atas sini, gimana cara ya anggap ini beruang sini, kalornya itu arahnya cuma gini doang, ke salju doang gitu. Ini salju, ini beruangnya gitu, kalornya itu cuma gini doang, nggak bisa dari salju ke sini, masuk akal ya. Gitu intinya. Terus salah satu penerapan dari hukum termodinamika 2 adalah mesin kalor. Oke, kita akan bahas mesin kalor. Jadi mesin kalor ini adalah suatu alat yang mengubah energi panas menjadi energi mekanik gitu ya. Sebenarnya ini mirip, sebenarnya kalau kalian udah paham siklus ini udah lumayan gampang. Cuman tambahan dikit doang. Sama mungkin teorinya aja sih paling. Contohnya itu ada kayak di mesin mobil. Dia mengebakar bahan bakar buat ngubah energi panas jadi energi mekanik gitu ya. Terus ada juga mesin pembangkit listrik tenaga batu bara atau tenaga bahan bakar lainnya gitu ya. Jadi batu bara itu dibakar dan energi panasnya itu digunakan buat manasin air sampai menguap. Baru nanti uapnya dikasih naik ke atas gitu. Di sini ntar ada kayak ya turbinnya di mana ya? Gue kurang tahu deh. Pokoknya ada turbin gitu. Uapnya ngelewatin turbinnya sehingga muter gitu kayak baling-baling gitu ya, sehingga menghasilkan energi listrik. Turbin kan kalau diputar ngasihin energi listrik gitu. Mesin kalor tuh idenya gitu. Tapi jangan lupa mesin kalor ini juga ada batasan. Semua mesin kalor yang mengubah energi panas ke energi mekanik selalu pasti disertai sama pengeluaran gas buang yang membawa sejumlah energi panas. Jadi hal ini berarti tidak semua energi panas dapat diubah ke energi mekanik, sebagian harus terbuang. Jadi maksudnya kayak misalkan batu bara yang kita bakar tuh mungkin 1000 joule gitu ya. Tapi ini nggak 1000-1000-nya jadi energi listrik gitu. Tapi mungkin ya 900-nya jadi energi listrik, 100-nya ada yang dibuang dalam bentuk pengeluaran gas buang yang membawa sejumlah energi panas. Dalam bentuk gas buang gitu ya. Jadi 100 yang kebuang ke lingkungan, ke suhu dingin lah sebenarnya. Ke suhu dingin dalam bentuk gas buang. Gas buang nih kayak gini nih. Gitu ya. Ya kayak misalkan kalau misalkan kayak di mobil gitu ya, kayak knalpot gitu, dia ada ngeluarin gas buang yang panas. Nah, itu sebagian yang tidak termanfaatkan gitu. Karena memang seperti itu sifatnya dia ya, nggak bisa 100% diubah. Nah, ini ada cara kerja mesin kalor. Jadi mesin kalor itu mungkin ya intinya gini aja deh, lihat dari gambar ini aja ya. Intinya bakal ada yang suhu tinggi gitu ya, gue tulis T hot aja gitu ya, suhu tinggi, dan suhu rendah T cold gitu ya. Nah, intinya si mesin tuh yang kayak di bagian sininya ya, si mesin kalor itu dia bakal
narik ini warnanya si mesin kalor, dia bakal narik ini Q dari sini, nggak narik kalor, kan kalor kan dari suhu tinggi ke suhu rendah ya, ke sini gitu ya. Ini Q hot, ini Q cold gitu ya. Nah tapi ada kayak percabangan gitu ya, ada kayak percabangan. Jadi Q hot ini nggak sepenuhnya ke Q cold, tapi ada yang ke sini. Ini sebesar ini si W-nya. Inilah yang diubah ke energi yang diperluin, kayak energi mekanik gitu contohnya ya. Atau ya gitulah kalau misalkan yang versi mudah dimengertinya. Atau sebenarnya gini, sebenarnya ya, mesin kalor itu dia membawa fluida melalui proses siklus termodinamika. Jadi si mesin kalor ini akan membawa si fluida untuk melalui proses siklus termodinamika, di mana pertama-tama mesin itu akan menyerap kalor dari sumber suhu tinggi. Jadi kalor dari sini diambil ke sini gitu ya, dari suhu tinggi diambil ke mesinnya. Terus abis itu dia akan meningkatkan energi dalam mesin gitu ya. Nah, mesin ini kemudian mengubah sebagian energi dalam ini menjadi energi mekanik. Sebagian tuh bisa diubah, tapi pasti ada sebagian yang harus dibuang gitu ya, dalam bentuk QC gitu. Ke sumber suhu rendah biasanya atmosfer gitu sebenarnya. Nah ini berarti nih di awal, kalau mesin kalor ini akan membawa fluida melalui proses siklus termodinamika. Jadi sebenarnya nanti perhitungan kita mostly siklus-siklus lagi. Jadi yang penting kalian paham cara ngitung di siklus, ini udah aman sebenarnya. Ntar gampang lah buat mesin kalornya. Yang penting siklusnya ngerti gitu. Nah rumus yang berkaitan di mesin kalor mungkin gak usah lihat ke situ dulu. Intinya gini, kan tadi kan alurnya ya dari panas ada yang ke sini, ada yang ke sini. Berarti Q panas itu pasti sama dengan usaha ditambah sama Q cold. Karena kan ada yang kepecah gitu ya, ada yang jadi Q cold, ada yang jadi usaha. Jadi QH sama dengan W tambah Q cold. Terus ini biasanya juga Q hot itu disimbolin pakai Q1. Jadi kalau nanti ada ketemu Q1, Q2, yang satu tuh yang panas, yang dua tuh yang dingin ya. Gitu. Nah ini rumus yang versi rapinya ya. Q yang diserap dari sumber panas sama dengan W yang dihasilkan ditambah Q yang dibuang ke sumber dingin. Masuk akal ya rumusnya ya. Kan dia mecah gini ya, kebelah dua gitu. Ini yang versi simbolnya. Nah terus di mesin kalor juga kita mengenal efisiensi mesin kalor. Ini sama kayak yang di bagian sebelumnya ya. Wait, PPT. Oh, gue lupa nih PPT-nya kebagi ya. Di mana kemarin gue tulisnya? Di sini ya. Efisiensi sama dengan W dibagi Q kali 100%. Ini sama aja ya. Di bagian sini juga ada. Ini sama aja, efisiensi mesin kalor W per Q1 gitu ya. Dimana Q1 ini adalah kalor yang diserap dari suhu tinggi selama satu siklus. Jadi ntar yang kita pilih kalau misalkan di tabel gitu ya, Q-nya ini Q yang positif ya. Q yang diserap, Q-nya yang positif bukan Q yang negatif. Jadi yang positif nanti ya, ini yang positif nih nanti. Terus dari yang tadi ya, dari yang sini, kita bisa manfaatin, kita bisa ubah W-nya jadi Q1 min Q2. Jadi Q1 min Q2, terus bisa kita pecah gitu ya, ini jadi Q1 min Q2 per Q1 kan bisa kita ubah jadi Q1 per Q1 min Q2 per Q1. Makanya ini bisa diubah jadi 1 min Q2 per Q1 gitu. Rumus yang dihafal palingan sebenarnya cukup yang ini sih sama yang ini ya. Yang ini
Sebenarnya cuma rumus perantara aja gitu. Terus efisiensi dalam persen. Nah, ini efisiensi nanti kalian ngitungnya pasti hasilnya 0, nih. 0, bla 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 gitu. Nah, kalau misalkan dimintanya dalam persen, biasanya dalam persen. Dan kalau seandainya nggak disebut juga diminta dalam persen atau dalam 0, kita tetap pakai yang persen ya. Jadi ntar dikali 100% gitu. Terus formulasi Kelvin Planck. Jadi ada formulasi Kelvin Planck. Jadi termodinamika itu ada beberapa formulasinya gitu lah. Ini salah satu bagian dari termodinamika 2. Dari hukum termodinamika 2, salah satunya itu ada formulasi Kelvin Planck. Nanti juga ada formulasi Clausius. Yang Kelvin Planck dulu, tidak mungkin membuat suatu mesin kalor yang bekerja dalam suatu silkus yang semata-mata menyerap kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi usaha luar. Maksudnya itu adalah saat kita memanfaatkan energi panas gas untuk menghasilkan usaha, energi panas tidak mungkin dimanfaatkan 100%, pasti ada yang harus dibuang ke reservoir dingin. Ini sebenarnya sama aja sama yang tadi udah kita bahas ya. Kalau pas kita manfaatin gas buat ngasilin energi mekanik gitu ya, kita manfaatin gas buat ngasilin energi mekanik, nggak mungkin 100% berubah jadi energi mekanik, pasti kepecah dia. Ada yang berubah jadi energi mekanik, ada yang berubah jadi kalor buang, kalor cold gitu ya. Dan ini juga nanti pasti untuk persentasenya ini nggak mungkin 100% pasti gitu ya. Jadi dari formulasi ini menyebutkan kalau ya nggak mungkin persentasenya 100% gitu. Dan sebenarnya bisa juga kelihatan dari bagian sini nih. Kita lihat syaratnya apa supaya dia bisa 100%. Supaya dia bisa 100%, ini kan dari sini dulu ya. Supaya dia 100% berarti kan harus 1 ya. Ya kan? Kalau ini 1, berarti ini harus 1 dikurangin 0, ya kan? Supaya dia 0 gimana? Q1-nya harus 0. Wait kok. Ya, Q1-nya harus 0 atau Q2-nya harus 0. Ya, dimana ini nggak mungkin ya. Sorry, bukan Q1-nya yang 0 ya. Kalau Q1-nya yang 0, ini nanti jadinya tak terbatas ya. Q2-nya maksudnya yang harus 0, ya kan? Kalau misalkan mau ini nilainya sama dengan 0, berarti Q2-nya harus 0 gitu ya. Nah, nggak mungkin Q2-nya 0 gitu, karena dari ini tadi, formulasi ini ada yang harus dibuang. Kalau misalkan 0 berarti ininya kepotong dong, dia murni cuman kesini doang, nggak mungkin gitu ya. Intinya tuh gitu sebenarnya. Oke, lanjut lagi. Terusnya ada siklus Carnot. Siklus Carnot ini adalah model mesin kalor ideal. Jadi intinya ini model mesin kalor yang ideal gitu ya, yang memiliki efisiensi maksimum ya. Maksimum di sini bukan 100%, bukan, tapi ya ini maksimum aja gitu, lebih baik daripada yang lain gitu ya. Tapi nggak nyampe 100%. Yang mungkin dicapai oleh mesin yang bekerja di antara dua reservoir suhu dan bersifat reversible. Jadi siklus Carnot ini caranya tuh gini. Dia itu perpindahan itu siklusnya itu bukan yang bentuknya kotak begini, bukan yang bentuknya begini, tapi dia bentuknya itu harus kayak gini. Set gitu ya. Ini dia dari A ke B, ini dia secara isotermal. Terus dari B ke C, ini secara adiabatik. Terus dari C ke D, dia secara isotermal lagi. Dan dari D ke A, dia secara adiabatik lagi. Jadi nggak pakai isokorik, nggak pakai isobarik gitu ya. Isotermal, adiabatik, isotermal, adiabatik. Gitu, siklusnya tuh kayak gitu. Kalau misalkan yang ideal.
yang maksimum gitu ya. Ini ada penjelasan lebih lanjutnya lagi pada AB gitu ya. Ini gue copy paste dari PPT-nya Pak MB. Pemuaian isotermal pada suhu T1, ini isotermal nih. Terus dia itu menyerap kalor dari reservoir suhu tinggi dan melakukan usaha AB. Ya, dia kan gimana ya ngomongnya? Melakukan usaha AB kan ya karena dia geraknya ke sini kan. Dia melakukan usaha gitu ya. Terus menyerap kalor karena ya kan karena di isotermal berarti Q sama dengan delta Q sama dengan W gitu kan. Jadi kalau misalkan ini Q-nya kita tahu positif ya W-nya positif. Tuh kayaknya ini kayak perlu dibahas nggak ya? Mungkin analisa sendiri aja lah ya biar nggak buang-buang waktu. Ya intinya tadi gue bilang ini isotermal, ini adiabatik, ini isotermal, ini adiabatik, ini thermal lagi, ini adiabatik lagi. Intinya sebenarnya gitu aja sih. Ini mungkin ya analisa lanjut lagi kayak yang soal-soal biasa aja sebenarnya. Terus juga kenapa berantakan begini? Sebentar. Oh, yang ini nggak usah. Yang ini aja ya. Itu salah tuh. Siklus Carnot ini rumus yang digunakan dalam mesin Carnot itu serupa dengan mesin Calor. Sebenarnya rumus-rumusnya sama lagi aja ya kayak tadi. Ini rumus yang di part sebelumnya ya. Sama aja sama slide yang ini nih. Nggak beda ya, sama aja. Sama yang ini juga. Tapi ada tambahan lagi. Untuk siklus Carnot tuh ada tambahan. Ini ciri khas mesin Carnot. Khusus mesin Carnot Q hot itu sama dengan kita bisa bikin Q hot per T hot itu sama dengan Q cold per T cold. Atau ya boleh pakai angka juga, hasilnya gini kalau tulis dalam angka gitu 1, 2 ya. Dan oleh karena itu mesinnya, efisiensi mesin Carnotnya tuh bisa kita ubah juga. Ini sama aja ya kayak yang di slide sebelumnya. Yang baru yang ini nih. Jadi karena Q cold per T cold sama dengan Q hot per T hot, ini kita bisa bikin jadi gini. Jadi rumusnya ada nambah lagi nih. Ini khusus untuk Carnot. Ini juga khusus untuk Carnot. Kalau nggak dibilang Carnot nggak bisa pakai ini. Oke. Terus sekarang ke formulasi Clausius. Ini sebenarnya harusnya ada mungkin ngerjain soal kali ya. Ntar deh habis ini ya. Terus ada juga formulasi Clausius. Tidak mungkin sebuah mesin Calor yang bekerja dalam suatu siklus semata-mata memindahkan energi panas dari suatu benda dingin ke benda panas. Jadi maksudnya tuh tidak mungkin semata-mata. Jadi maksudnya tuh gini, gimana ya? Dari sini aja deh ya. Secara alami, kalor itu kan mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, gitu ya. Dan tidak pernah secara alami, nggak mungkin secara alami mengalir dari suhu rendah ke suhu tinggi. Tapi bisa kita manipulasi supaya kalor mengalir dari suhu rendah ke suhu tinggi, kita kasih energi tambahan. Gitu ya. Jadi ini maksudnya dari si Clausius adalah kalau kita mau energi panas itu dari benda dingin ke benda panas, itu nggak bisa seenak aja, nggak bisa semata-mata gitu ya. Harus ada something. Somethingnya ini adalah ya energi tambahan. Usaha tambahan gitu ya. Contohnya mesin pendingin kayak AC, kulkas, sama freezer yang bisa maksa kalor buat mengalir dari suhu rendah ke suhu tinggi dengan tambahan energi listrik gitu ya. Ini energi tambahannya, ini W-nya gitu ya. Tentunya hal ini dilakukan supaya kita lebih nyaman gitu ya, supaya suhunya lebih dingin, nggak kepanasan. Tapi ya ada konsekuensinya juga. Yang dingin semakin dingin, yang panas semakin panas gitu ya. Jadi kalau kita punya ruangan gini ya, ini sebenarnya dalam udah dingin nih, mungkin pakai ini aja. Ini sebenarnya di dalam udah dingin. Tuh. Ini sebenarnya di dalam udah dingin, gitu ya. Tapi kita maksa lagi
supaya kalor ini keluar dari dia. Berarti kan yang di dalam ini bakal makin dingin, kan? Makin dingin. Terus yang di luar makin apa? Kalau kalor kita pindahin keluar, berarti yang di luar makin panas, gitu. Maksudnya tuh gitu ya. Terus mesin pendingin. Nah, sekarang gimana cara kerjanya sih mesin pendingin, gitu ya. Mesin pendingin ini memaksa kalor mengalir dari suhu rendah ke suhu tinggi dengan memberikan energi tambahan sebagai pompa, gitu ya. Arah tanda panah pada mesin pendingin berlawanan dengan mesin kalor. Berarti kalor dan usahanya pun berlawanan. Jadi kalau tadi kan, kalau misalkan di mesin pemanas ya, bukan mesin pemanas, mesin kalor, tanda panahnya tuh gini kan. Dari sini, terus nanti mencar ada yang ke sini, ada yang ke sini. Nah, kalau di mesin pendingin, kalau di mesin kalor tuh, kalor dulu deh. Kalau di mesin kalor tuh kita ngasih energi dari suhu tinggi, nanti hasilnya, nanti bakal ada sebagian yang jadi usaha, ada sebagian jadi kalor. Nah, kalau di mesin pendingin, kita ngasih energi tambahan, sehingga kita kayak nyedot energi dari suhu, kita nyedot kalor dari suhu rendah, terus nanti semua dipindahin ke sini nih, gitu. Jadi yang dingin makin dingin, yang panas makin panas, gitu ya. Rumus yang berlaku sebenarnya sama aja ya. Kalau misalnya ujung-ujungnya sebenarnya sama aja, tapi mungkin penurunannya aja beda. Kalau tadi kan dari sini Q hot gitu ya, terpecah jadi Q cold dan W ya, sama dengan Q cold plus W gitu kan. Kalau misalkan di mesin pendingin, dia jadinya dia ngasih W, kemudian W ini nyedot si Q dan bergabung dibuang dalam Q, jadi keluarin dalam Q hot gitu. Jadi Q cold tambah W sama dengan Q hot. Ya sebenarnya bentuknya ujung-ujungnya rumusnya sama aja, gitu ya. Bentuknya sama aja kok yang di sini, cuman mungkin pengertiannya aja yang beda. Sama aja kan, Q hot sama dengan W plus QC, Q cold plus W sama dengan Q hot, sama aja kan. Cuman penurunannya aja yang beda, tapi ujung-ujungnya sama. Kemudian kalau misalnya tadi kan kita ada ini ya, efisiensi kalau di mesin kalor. Kalau di mesin pendingin kita kenalnya itu performasi, koefisien performasi. Dan ini tuh nggak dinyatakan dalam persentase. Tapi kalau nanti tiba-tiba soalnya ngide minta dalam persentase, ya ini tinggal dikali 100% aja. Tapi biasanya nggak dalam persentase. Kalau misalkan yang efisiensi kan biasanya diminta dalam persentase. Kalau koefisien performasi biasanya dalam angka biasa aja, nggak pakai persen. Koefisien performasi ini konsepnya mirip-mirip. Kalau tadi kan koefisien performasi itu adalah usaha yang dihasilkan dibagi sama Q hot yang kita serap gitu kan. Kalau di sini koefisien performasi itu adalah ya ini ukuran kinerja sama aja. Ukuran kinerja mesin pendingin yang dihitungnya dengan membagi kalor yang dipindahkan, kalor yang berpindah gitu ya. Kalor yang berpindah dibagi sama usaha yang diperluin. Kok hilang? Yuk. Nah, dibagi sama usaha yang perlu kita masukin. Gitu. Kalau tadi di efisiensi ya, kan gini nih, bentar. Buat di efisiensi kan energi yang dihasilkan gitu ya istilahnya. Energi hasil dibagi energi modal gitu ya. Dimana energi hasilnya adalah ya usahanya itu, energi modalnya adalah Q hotnya gitu kan. Nah kalau misalkan di koefisien performasi atau COP simpelnya, koefisien performasi itu ya sama aja sebenarnya, energi hasil dibagi sama energi modal. Energi modalnya apa? Energi yang kita tambahin itu kan, W-nya, listriknya gitu ya. Energi hasil berarti energi yang berhasil kita pindahin dari sumber dingin. Gitu ya. Terus ini juga W-nya bisa dipecah juga ya, sama kayak tadi konsepnya. Jadi Q1 min Q2. Gitu ya. Terus ciri khas mesin Carnot sama lagi kayak tadi ya.
khusus mesin Carnot berlaku ini. QH per TH sama dengan QC per TC. Sama lagi ya. Sama aja. Terus juga ini juga slide-nya sebenarnya gue tinggal duplikat dong ini. Cuma diganti dikit doang. Dimana COP, karena konsepnya mirip. Dimana COP-nya ini, ya ini harusnya nggak ada ya. Dimana COP ini, ya ini kan, oh ini mungkin lebih, ini ya, penurunannya lebih beda ya. Ini kan dari slide sebelumnya ya. Nah mungkin yang di bagian sini baru ya. Ini kita ngitungnya, kita mau ubah dia bentuknya jadi rumusnya kayak gini. Ya intinya tinggal, sebenarnya konsepnya mirip-mirip aja. Yang tadi kan 1 min QC per QH tinggal diganti jadi TC per TH gitu kan. Nah ini juga sama sebenarnya. Ini juga sama nih, tinggal gini doang sebenarnya. Kalau mau ngafal langsung aja ganti ini Q-nya jadi T, ini T, ini T gitu kan. Sebenarnya tinggal gitu aja. Tapi alur penurunannya mungkin lebih kompleks. Ya caranya ini kita gabungin QC sama QC-nya. Kita gimana ya maksudnya? Sama-sama kita bagi QC. Jadi bagian atas kita bagi QC. Bagian bawah juga kita bagi QC. Berarti dalam kurung gini ya. Sehingga ini jadinya 1, ini QH per QC, QC jadi 1, QC per QC jadi 1 juga gitu. Terus ya dari sini baru bisa kita bikin jadi, kita substitusiin ya, dari persamaan yang ini, jadi TH per TC, terus baru kita balikin sama-sama kita kaliin TC. Sama-sama kita kaliin TC, hasilnya gini. Untuk penurunannya kayak gitu, tapi untuk ngafalinnya tinggal ganti aja nih T sama T sama T gitu ya. Ini lagi-lagi ya, ini cuman berlaku kalau dibilang Carnot. Kalau nggak dibilang Carnot nggak bisa pakai rumus yang ini. Pakainya rumusnya tetap yang di slide ini aja gitu, nggak usah ke slide yang ini. Dan oke, udah slide thank you. Nah, apa nih? Apa yang perlu gue jelasin dari slide thank you? Ya gue nggak perlu jadi pendeta ya, sekian aja gitu ya. Oke.